saya harus mengajar anak-anak kelas 1 tanpa tatap muka. Aduh, saya sendiri ini nggak punya bekal apa-apa, harus saya apakan? Bisa dikatakan hilang arah. Saya Ruciana Galumbung, saya mengajar di SDI Aisyah Jatinom, Kabupaten Blitar. Saya mengajar di kelas 1, jadi bisa dibayangkan tiap tahun saya ini jatuh cinta pada pandangan pertama kepada murid-murid yang ada di kelas saya. Interaksi kami sangat dekat, ya kadangkala namanya dengan anak-anak ada perasaan yang mangkel tapi ngangenin gitu ya. Mereka itu suka meluk, suka ngeret-ngeret, bahasanya ngeret-ngeret. Ngajak main sana, ngajak main sini. Awal Maret 2020. Ingat banget sekolah waktu itu sudah tidak diperkenankan untuk tatap muka. Bisa dibilang keadaan kami di sini ya kacau. Apalagi saya harus mengajar anak-anak kelas 1 tanpa tatap muka. Aduh, bisa dibayangkan stres sekali waktu itu. Harus saya apakan? Saya sendiri ini nggak punya bekal apa-apa. Harus saya apakan? Bisa dikatakan hilang arah. Saya harus mengajar online kepada murid-murid kelas 1. Di mana mereka belum terfasilitasi dengan baik dari segi sarana. HP yang mereka gunakan adalah milik ayah atau ibu, di mana dalam kesehariannya orang tua mereka ini bekerja. Untuk menyesuaikan dengan kondisi orang tua tersebut, sampai akhirnya saya mengajar online setelah maghrib, dan itu pun ingat sekali murid-murid yang hadir nggak ada separuh dari kelas yang seharusnya. Kendala dalam pembelajaran online sangat banyak. Zoom kami belum premium, jadi setiap 45 menit pasti sudah finish dan keluar. Dan ketika masuk lagi, murid-murid saya hilang. Yang tadinya nggak ada separuh, ternyata sekarang nggak sampai 5 murid yang hadir di situ. Dan kemudian masih ada kendala lagi, sinyal yang tidak begitu stabil. HP mereka tidak bisa diinstal aplikasi yang diperlukan, sehingga sangat kacau sekali kelas pada awal-awal pandemi itu. Kemudian bahkan ada keluhan dari orang tua yang kalau di sini bahasanya bisik-bisik, klesik-klesik gitu ya, sampai bilang sekolah swasta bayar, nek ngene-ngene ae ora mlebu-mlebu tak pindahno mbak anakku di kono lho mlebu, piye nek anake awake dhewe iki ketinggalan pelajaran. Jadi mendengar seperti itu ya waduh, miris juga di dalam hati. Pada waktu itu sekolah kami mendapat informasi tentang beasiswa Sekolah Merdeka Belajar dari Korwil Pendidikan Kanigoro. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan Merdeka Belajar? Apakah belajar itu sesenengnya sendiri atau bagaimana gitu? Nah, kemudian kepala sekolah kami mendorong kami untuk mengikuti seleksi beasiswa Sekolah Merdeka Belajar tersebut, dan akhirnya alhamdulillah sekolah kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program SMB NR8 Terus Belajar Kabupaten Blitar. Ternyata mereka sangat bersemangat sekali dalam menuangkan ide. Mereka sangat sibuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar. Mereka sibuk mewawancarai anggota keluarga. Kemudian mereka juga memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah. Kemudian mereka membangun dan menguji coba produk yang telah mereka buat. Efek dari pembelajaran yang saya desain dari modul-modul Sekolah Merdeka Belajar ini, ternyata murid-murid itu sangat aktif, kemudian semakin kritis dengan adanya reaksi-reaksi yang excited dari mereka. Akhirnya saya berpikir besok ini murid-murid mau saya apakan lagi ya? Mereka akan saya kasih kegiatan apa lagi ya? Seperti itu. Setelah saya pelajari isinya, ternyata modul-modul dari SMB ini sangat detail dan komplit sekali bagaimana mendesain sebuah pembelajaran Merdeka Belajar. Dan yang penting adalah modul ini sangat mudah diikuti.
Terima kasih Nusantaran, terima kasih Kampus Pemimpin Merdeka untuk program Terus Belajar Sekolah Merdeka Belajar Kabupaten Blitar.